Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Alat dabus ini kalau sebutan kita hari-hari pada umumnya ini kita sebutan dabus. Tapi sebenarnya nama di dalam ilmu itu alwan. Alwan. Iya, alwan. Ya, di dalam ilmu tarekat itu yang dinamakan itu alwan. Asal pekerjaan ini dia berasal dari salah satu aulia besar, ya, aulia besar yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani yang punya pekerjaan, punya wirid yang ada yang kami laksanakan ini, kami dititip oleh orang tua kami, sehingga dia sudah jadi temurun sampai saat ini kami bisa masih memiliki hal yang ada ini. Guru saya almarhum Ishak Haji Ishak Ahdin, orang sini sudah, orang tua kita di sini sudah. Ya. Ini masih peninggalan dari beliau, yang ini. Ini masih peninggalan. Ini pun peninggalan dari beliau.
sakral ya, budaya sakral. Ini kami sering kali buat kayak begini apabila kami ditimpa musibah apa saja, bencana apa saja, kami niatkan dengan hal yang semacam ini. Ketika kami niatkan, kami sudah laksanakan, ya Allah kabul niat yang kami niatkan tadi. Dengan perantaran kami kerja ini, ya dengan sendirinya apa yang kami temui dia jauh dari kampung musibah yang telah tadi, entah musibah seperti apa, musim penyakit, musim apa, dengan sendirinya dia menyingkir dari tempat kami ini. Ya ini kan terletak dari niat Pak, karena ini hubungannya sana. Jadi ini ceritanya dari Syekh sudah ya, dari Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Jadi katanya seperti itu, karena punya doa khusus yang bisa menyelamatkan almarhum atau almarhum itu punya doa khusus. Ya, jadi di dalam pekerjaan ini doa itu tidak di doa tidak ada kecuali pekerjaan ini. Ya terletak dari karena ini sebentar nanti ada acara namanya zikir ya. Jadi dia punya iringan itu zikir, kita berzikir. Mainannya itu, mainannya itu terserah. Ya minimal 2 jam ya. Dia istilahnya 1 nasib, kemudian 2 nasib, 3 nasib itu paling sudah 2 jam. Tergantung daripada orang yang masih main, maka kita belum berhenti. Ketika kita buat ini ada syarat-syarat yang perlu kita siapkan. Yang ini kan tadi kalau kurang satu yang dinamakan sarbat namanya. Itu tidak ada karena memang terlalu waktunya terlalu ini. Kalau dia karena itu dia tidak di situ. Ya, jadi sarbat itu dia punya imbalannya itu dia membentuk 4% yang ada di situ. Di dalam air satu tempat itu punya perasaan ada 4. Jadi di dalam satu toples yang kita pisah itu ada di situ rasa pedis ada, rasa manis ada, rasa pakat ada, dan rasa asam ada. Jadi 4 perasaan itu harus ada di situ. Itu yang dia menyeriatkan kita di sini ya, karena awal kejadian manusia ada 4 faktor tadi ya, 4 yang dinamakan 4 anasir ya. Manusia hidup karena ada tanah, manusia hidup karena ada air, manusia hidup karena ada angin, manusia hidup karena ada api. 4 itu digunakan oleh salah seorang hamba Allah, maka dia bisa hidup.
kalau tidak akan tidak. Ya, memang dari awalnya harus mereka sudah berbiasakan, pertama dari harus mampu sudah melaksanakan 5 waktu itu harus sudah ada. Karena dasarnya dasar itu harus di situ. Dasar kita mau laksanakan ini harus dasarnya dari situ. Ya. Jadi kita harus belajar dulu empat faktor ya. 4 faktor yang saya bilang itu kan kita harus belajar dulu syariat itu dulu. Kita harus melaksanakan itu hakikat dulu, kita harus melaksanakan itu tarekat dulu, kita melaksanakan itu marifat dulu. Ada yang tersembunyi, ada yang bisa kita lihat. Ya, karena itu walaupun bagaimana namanya ilmu harus ada rahasianya. Prosesnya kan dari awal itu kan harus bertahap. Sebelum kita naik ke puncak yang ini, jadi dia ada berapa tahap dari bawah. Ya. Begitu. Jadi ada beberapa syekh yang kita selalu lalui mereka, baru kita naik kepada syekh yang ada ini. Karena itu masing-masing punya kedudukan. Begitu. Karena ini tidak seperti isyarat-isyarat seperti kabal-kabal, itu bisa ditulis. Ini enggak. Jadi sampai kita naik ke puncak ini, itu ada puasa 3 hari. Puasa 3 hari, terus 3 hari itu terkurung di dalam satu tempat yang sendiri selama 3 hari 3 malam. Tidak bisa keluar. Batalnya itu hanya telur 1, tapi syaratnya hanya merah yang dimakan, putihnya tidak dimakan. Nah, jadi di mukjizat ini dia dengan sendirinya turun. Kalau kita tidak lewat di dalam kamar maka tidak bisa. Tetap tembus. Biar lewat zikir seperti apa tidak bisa. Jadi dia harus menyendiri, bertahan sendiri dalam satu tempat yang diam. Nah, dari situlah ada kebesaran Allah yang bisa kita temui. Harapan saya barangkali begini, saya mengharapkan regenerasi bisa memperhatikan sehingga dia ada kesinambungan pekerjaan yang ada ini sehingga ada terus selalu ada. Kalimatu Rabbi wa nafidar baru qablan dan pada kalimatu Rabbi walau jina bimithlihi madada qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا